Bismillah, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, dan ia murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zaman Muhammad. Saya agak merinding baca ini. Ya. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya, 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Masya Allah, ini tulisan Bung Karno ini menggetarkan hati ya. Lemparkanlah jauh tahayul dan bid'ah itu. Nyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ditambah pada halaman 480 sampai 481, boleh Mas baca yang di stabilo tebal ini. Maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan itu. Kesalahan teman-teman. Dari dulu pun sudah. Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid, banyak yang menyekutukan Tuhan. Syirik berarti. Banyak juga kemusyrikan. Ini tulisan Bung Karno ya teman-teman, bukan saya ya. Orang Islam banyak yang di dalam urusan pencaharian rezekinya melanggar azas-azas kemasyarakatan. Selesai. Iya. Jadi buah hasil didikan Bung Karno dididik oleh Syekh Ahmad Hasan, ulama dari Persatuan Islam Persis, dari Kiai Jamal Dahlan dari Muhammadiyah, termasuk dari Syekh Surkati ketika itu. Ini ketiga tokoh ini kan dituduh Wahabi semua ini. Guru Soekarno yang dituduh Wahabi. Makanya Bung Karno sampai ditulisnya buku ini benar-benar membela orang-orang yang dituduh, difitnah sebagai Wahabi. Masya Allah. Dan buah dari ajaran Ahmad Hasan dan ulama lainnya, Bung Karno menasihati kaum muslimin Indonesia untuk kembali kepada tauhid dan menjauhi segala kesyirikan dan kebidahan, sebagaimana yang tadi Mas Pras telah buktikan langsung dalam buku di bawah bendera revolusi, tulisan Bung Karno cetakan kedua 1963, dan Bung Karno masih hidup. Karena Bung Karno meninggal 7 tahun kemudian, 1970, pada usia 69 tahun. Nah, sekarang kita ingin membacakan sedikit ya, mengkaji lebih dalam lagi ya. Tapi ya. Di bab ke-12, bab terakhir buku ini. Iya. Di Syekh Ahmad Hasan ya. Kami beri judul Surat-surat Islam Bung Karno kepada Syekh Ahmad Hasan. Surat-surat Islam. Iya. Jadi dulu belum ada WA. Iya. Belum ada Facebook. Jadi masih tulisan tangan ya. Dikirimnya berbulan dari Ende Flores dan Hasan waktu itu masih di Bandung. Karena kepindahan beliau ke Bangil tahun 1941. Iya. Mendirikan pesantren juga di sana. Betul. Ada 13 surat. Tapi ini kami ringkas ya. Iya. Pertama, Bung Karno mengkritisi pengeramatan, pengkultusan terhadap Habib yang jelas-jelas melanggar tauhid. Habib. Iya, dibayangkan. Bung Karno nyebut Habib di situ. Pada tahun 1934-an. Pada tahun 1934. 1934, waktu Bung Karno dibuang di Ende Flores, Bung Karno sudah melawan pengkultusan terhadap Habaib. Yang sekarang semarak makin dikultuskan. Allah, kalian ikut proklamator tahu nggak? Kalau ada Bung Karno mungkin dimarahin. Atau diusir dari NKRI. Allah, katanya yang cinta NKRI. Karena Bung Karno sangat menentang pengeramatan, pengkultusan dan gulu kepada Habib-Habib. Iya. Selesai Habibnya ceramah, minumnya untuk rebutan. Iya. Jejak kakinya dicium. Iya, cium tangan bolak-balik. Iya. Dan harus percaya kurafat-kurafat Ta'ayul Habib. Betul. Nah, ini Bung Karno sudah memberikan peringatan ya. Bayangkan ini udah pada tahun 34. Hampir 100 tahun yang lalu. Iya betul. Ya kan 1924 sekarang. Dan kita malah mengkaji sekarang. 2024 ya. 2024. Ya sekitar 90 tahun lalu lah. Yang kedua, Bung Karno berterima kasih kepada Syekh Hasan. Ya.
karena banyak memberikan pengaruh kebaikan, ilmu-ilmu agama, Ya. bahkan hadiah kitab-kitab Sahih Bukhari dan lain-lain. Penolakan beliau terhadap hadis-hadis palsu, bayangkan tahun 1934 sampai 36 Bung Karno sudah menolak hadis-hadis lemah dan hadis palsu, bayangkan itu. Allah. Maka tidak mengherankan seorang ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin, owner dari IHBS, Ya. pernah mengatakan, kapan-kapan saya kirim video cuplikannya ya, selangkah lagi Bung Karno jadi mujtahid lokal Indonesia. Dan berfaham Wahabi. Nanti kita kirimkan ya. Yang ketiga, Bung Karno menolak hadis doif, kebid'ahan dan tahayul. Bayangin. Bayangkan coba. Ya. Kalau kita kan nggak apa-apa, Nggak apa-apa. doif. Fadhailul amal. Yang penting kan hadis. Ya kan alasan mereka fadhailul amal. Iya. Nggak apa-apa mas, palsu-palsu, yang penting hadis. Dikasih uang palsu nggak mau ya. Analogi cerdas. Yang keempat, Bung Karno mengkritisi kitab fikih yang kering dari dalil, fanatik mazhab, tahayul, jumud, kemusyrikan, dan keyakinan pada jimat. Bayangkan, pada tahun 1930-an Bung Karno sudah menolak itu semuanya. Tapi kita masih membela orang yang menggunakan jimat-jimat itu dibela. Ya. Berarti dia tidak ikut proklamator kita. Tidak ikut proklamator kita. Yang kelima, Bung Karno mengajak umat Islam untuk lebih maju dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keenam, Bung Karno tidak mengadakan tahlilan, selamatan kematian pada hari 1, 3, 7, 40, 100, 365 dan 1000. Ini betulkah itu? Ya, kita akan buktikan. Halaman 535. Halaman 535. Jadi rekan-rekan yang ingin membantah harus pakai data ya. Betul. Karena kami bawakan langsung tulisan Bung Karno 535. Ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Mas Pras bisa buka buku itu ya. Di halaman di sini 535. Di sini. Di sini nih. Ya. Sedangkan di situ di halaman 331. 331. Ya. Kita buka halaman 331 ya. 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 Ini di dalam surat ya, judulnya ya. Ya. Bung Karno tidak mengadakan tahlilan, selamatan kematian. Ya. Dalam surat beliau kepada Syekh Hasan nomor 6 tertanggal 25 Oktober 1935. Betul. Bung Karno menulis, silakan Mas Pras baca. Oke. Bismillah. Kata Bung Karno, Assalamualaikum itu. Ya. Sedikit kabar yang perlu saudara ketahui. Hari Jumat malam Sabtu 11 Oktober, saya punya ibu mertua yang mengikut saya ke tanah interniran. Ini maklum ya teman-teman, saya tidak pernah baca yang tulisan seperti ini, jadi agak terbata-bata. Interniran pengasingan. Pengasingan ya, interniran itu pengasingan ya. Telah pulang ke rahmatullah. Suatu percobaan yang berat bagi saya, dan saya punya istri yang alhamdulillah kami pikul dengan tenang dan tawakal dan ikhlas kepada ilahi. Berkat bantuan Tuhan, Inggit tidak meneteskan air mata setetes pun juga. Begitupun juga saya punya anak Ratna Juwami. Ya, moga-moga Allah senantiasa mengeraskan apa yang masih lembek pada kami orang ketiga, yang timah menjadi besi, yang besi menjadi baja. Amin. Kesakitan ibu mertua dan wafatnya adalah menyebabkan saya belum bisa tulis surat yang panjang. Maafkanlah, sakitnya ibu mertua hanya 4 hari. Nah, di mana beliau tegas-tegas menolak acara tahlilan itu? Lihat di surat nomor 7. Itu surat nomor berapa? Surat nomor 6. 7 mana? Berarti di lembar berikutnya ya. Mana dia? Ini ya. Kita langsung kepada ini ya teman-teman, karena pembacaannya panjang. Jadi kita langsung ke benang merahnya. Yaitu kata Bung Karno, kaum kolot di Endeh. Kaum kolot itu yang sekarang disebut dengan kaum tradisional, kaum tua, atau yang mengaku-ngaku aswaja. Kaum taklid buta. Kaum taklid buta. Orang-orang yang mengikuti tanpa dalil, tanpa ilmu. Iya, itu kaum kolot kata Bung Karno. Kaum kolot. Di bawah anjuran beberapa orang Hadramaut. Maksudnya para habib. Para habib ya, betul-betul. Belum tenteram juga membicarakan halnya saya tidak bikin selamatan tahlil ya. Nah, tuh, bayangin, tanda kutip selamatan tahlil. Selamatan tahlil. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari,
Haul sampai setahun sekali, nanti ada 1000 hari. ulang tahun kematian. Ya, jadi Bung Karno Tidak merayakan itu. dicibir, Hmm. dijelek-jelekin oleh kaum Habib tadi karena nggak mengadakan tahlilan. Oh. Itu maksudnya. Terus, Pantesan Habib tadi disebut sama Bung Karno di situ ya. ya, Buat saya punya ibu mertua yang baru wafat itu, mereka berkata Ya. bahwa saya tidak ada kasihan dan jadi Bung Karno dikata-katain ya, dikata-katain oleh Habaib ya. Habib ya. Katanya Bung Karno nggak kasihan. Oh iya. Terus, kan kita potong dulu ya. Ya. Kan kita kalau tidak mentahlilkan orang yang sudah mati seperti ngubur kucing. Itu kalau sekarang. Ya. Sekarang ya. Bahwa saya tidak ada kasihan dan cinta pada ibu mertua itu. Biarlah mereka tak tahu menahu bahwa saya dan saya punya istri sedikitnya 5 kali 1 hari. Sholat memohon. maksudnya ya. Ya, memohon. Sedikitnya 5 kali 1 1 hari. Sholat maksudnya Sholat ini 5 ya. waktu. Bukan tahlilan ya. Iya, bukan. Bukan tahlilan ya. Memohon ampun bagi ibu mertua itu kepada Allah Di dalam sholat di dalam sholat. atau setelah sholat. Kemudian, Moga-moga ibu mertua diampuni dosanya dan diterima iman Islamnya. Moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya dan berkatnya. Yang ia meski sudah begitu tua, toh mengikuti saya ke dalam kesunyiannya dunia internirian. pengasingan itu, pembuangan itu. Internirian itu pengasingan itu ya. Iya, bahasa zaman dulu itu ya. Masya Allah. Nah, Amin. Di sini Bung Karno jelas teman-teman Kemudian, menolak tahlilan. Mas Pras bisa baca kesimpulan saya dari surat Bung Karno dari sini ke sini, Siap. dari apa yang tadi kita baca. Kesimpulannya ya. Faedah yang bisa kita ambil dari surat Bung Karno rahimahullah yang ke-6 dan ujung surat ke-7, yakni Bung Karno mengabarkan kepada Syekh Ahmad Hasan rahimahullah atas kesedihan beliau keluarga karena ibu mertua beliau baru saja telah meninggal dunia. Ya. Dan keluarganya tidak mengadakan acara ritual tahlilan atau kenduri selamatan kematian pada hari ke-1 sampai 1000. Ya, jelas di sini ya. Atau pada ulang tahun kematian, haul ya. Haul itu kan ulang tahun kematian. Setelah kematian ibu mertua beliau, dan karena hal tersebutlah beliau mendapat ejekan dari kaum tua atau kaum kolot dalam bahasa Bung Karno. Bahkan bukan cuma kaum kolot ini Ustaz, Ya. tetapi para habaib. Para habaib yang mengejek Bung Karno. Jadi ringkasnya, pemirsa sekalian, Bung Karno pun tidak mengadakan apa yang disebut dengan tahlilan, Ya. atau dalam bahasa lain selamatan kematian, termasuk haul. Iya. Maka kita heran kalau ada orang yang mengadakan haul Bung Karno, Haul Bung Karno. padahal Bung Karno melarang. Bung Karno anti Ya. terhadap bid'ah-bid'ah tadi. Demikian Mas Pras. Masya Allah.